pamer tentang prestasi kan, karena itu dipastikan bahwa 17 Agustus akan ada kereta cepat. Ya iya, keretanya itu bisa dipercepat di dalam laptop Pak Jokowi, tetapi faktanya kan nggak terjadi. Itu yang sering kita katakan bahwa APBN itu adalah batas dari ambisi politik. Itu jadi perencanaan dari awal ini berantakan sebetulnya. Yang kalau kita sebut ini perencanaan para bajingan, nanti marah lagi tuh. Kan memang itu yang diakibatkan oleh autannya perencanaan yang sebetulnya bisa dihemat dari awal. Bahwa oke, tunggu ketika ekonomi cukup baik segala macam, ketika soal-soal tanah, pembebasan tanah itu udah selesai. Tapi kan ini mau buru-buru pamer tentang prestasi kan, karena itu dipastikan bahwa 17 Agustus akan ada kereta cepat. Ya iya, keretanya itu bisa dipercepat di dalam laptop Pak Jokowi, tetapi faktanya kan nggak terjadi. Itu yang sering kita katakan bahwa APBN itu adalah batas dari ambisi politik. Itu selalu mesti diingat. Bahkan sekarang orang menganggap bahwa ya udahlah, nggak usah dipamer-pamer lah. Karena ya mungkin dalam 3-4 tahun ke depan itu juga kereta itu nggak diperlukan lagi. Orang akan pakai teknologi lebih baru tuh. Orang yang punya uang dia mending beli helikopter untuk pergi ke Bandung. Atau pakai drone yang harganya makin murah tuh. Jadi bagaimana caranya kita mau memahami ini proyek-proyek mercusuar Presiden Jokowi. Itu hanya satu poin, yaitu ingin memamerkan sesuatu. Dan pameran itu akan dilupakan orang tuh. Semua kereta cepat itu dalam hitungan 20 tahun ke depan itu udah nggak diperlukan lagi, karena pasti ada temuan teknologi baru. Sementara kita masih mesti bayar utang tuh sampai berapa 100 tahun ke depan tuh. Jadi bayangkan misalnya hitungan kalkulasi ekonomi atau apa namanya economic of scale itu nggak ketemu, tetapi dipaksakan kan. Maka digerogotilah anggaran untuk pendidikan, anggaran untuk pertahanan, anggaran untuk kesehatan dipakai untuk mensubsidi tarif itu tuh. Walaupun dianggap enggak, ini bukan tarif, ini penyertaan modal. Iya sama, tapi itu grogoti APBN kan. Jadi poin kita, hal-hal yang bersifat social welfare itu tidak diperhatikan oleh pemerintah, karena tetap ini ada investasi yang berbiaya tinggi itu, yang dari awal udah dikritik. Jadi udah kita tunggu aja bahwa mangkrak itu artinya tidak ada poin yang bisa kita selamatkan lagi dari situ. Apalagi kalau pakai hitungan ekonomi kayak Rizal Ramli atau Said Didu, macam-macam itu, Faisal Basri, yang sebetulnya di dalam kritik mereka itu adalah upaya untuk menghemat anggaran. Itu aja prinsipnya tuh. Bukan kita anti teknologi tinggi, tapi kapan teknologi tinggi diperlukan dan diperlukan oleh siapa? Kan selalu pertanyaan teknologi, pertanyaan tentang infrastruktur ber-high-tech itu berapa dananya dan untuk kepentingan siapa tuh. Padahal kita rakyat Indonesia itu masih memerlukan jalan Gojek, perlu apa namanya angkutan desa yang berantakan tuh. Jadi kemewahan itu dipertontonkan hanya untuk ambisi. Jadi sebetulnya poin kita selalu adalah bukan soal menolak kereta cepat, tetapi skala ekonomi dapat nggak, yang pertama. Yang kedua, momentumnya ada apa tidak itu. Kan ini cuma soal kapan mau dibuat dan demi kepentingan siapa tuh. Kan ini semuanya demi kepentingan Jokowi yang akan dipamerkan bahwa oke, ini kan semua perencanaan dari awal, IKN dibangun, kereta cepat dibangun untuk meninggalkan semacam menara Babel, semacam monumen. Dan monumen itu udah berantakan. Dari awal monumen itu berantakan. Bukan karena kritik luar negeri terhadap ketidakmasukakalan bikin kereta cepat dan harganya bisa berubah-ubah, padahal udah ada standar bikin kereta cepat itu. Kan kereta cepat itu udah kayak bikin Lego, mainan Lego, udah jelas teknologinya, jelas kemampuan untuk mengantisipasi, memitigasi bencana udah jelas. Jadi apa yang kurang jelas di situ sehingga harus ditunda dan akhirnya biayanya membengkak kan. Jadi poin kita selalu adalah kekacauan di dalam koordinasi, dan itu kemudian kita dengar kritik-kritik dari dalam kabinet sendiri kan. Tapi kan orang-orang ini selama masih ada di dalam kabinet tentu menganggap bahwa ini masuk akal. Sri Mulyani pasti tahu bahwa ini nggak masuk akal tuh. IKN mau kereta cepat, kan kita tahu cara berpikir Sri Mulyani itu. Tapi dia nggak mungkin tegur itu, karena dia cuma kasir, itu masalahnya. Kita bisa baca, Pak Prabowo lagi gembira karena akhirnya semua peralatan Pak Jokowi diserahkan pada Pak Prabowo. Semua, dan itu yang menyebabkan koalisi Gerindra plus itu sepertinya unstoppable tuh. Tinggal kita lihat apa efeknya. Kalau misalnya Prabowo jadi presiden, tentu semua peralatan Jokowi akan dievaluasi. Bagaimana kalau peralatan Jokowi itu 1 minggu kemudian udah obsolete bagi Prabowo? Tentu dia akan pangkas kan. Kan di Golkar masuk, bayangkan aja Golkar yang paham tentang teknokrasi itu, begitu masuk di kabinet Prabowo, di dalam sidang pertama, paripurna pertama, Golkar pasti kasih poin bahwa ini nggak masuk akal, IKN nggak masuk akal,
kereta cepat nggak masuk akal tuh, karena dia udah bebas dari sidang kabinet Jokowi kan. Ini kan kabinet Prabowo nanti dia tuh. Jadi bagaimana mungkin Jokowi mau bilang enggak terusin? Loh, ini hitungan kalkulasi rasional Golkar adalah tidak mungkin diteruskan. Tentu Prabowo juga akan ya basa-basi ya, kami akan teruskan, tapi kami coba ya. Mungkin dalam 2 minggu ini ada evaluasi. Itu basa-basi pertama. Makin lama kabinet Pak Prabowo itu akan didikte oleh teknokrasi, akan didikte oleh pengetahuan dia tentang investasi internasional. Akan dibayangkan misalnya lebih baik mana, terusin IKN atau beli pesawat baru tuh. Karena pesawat yang kemarin itu pesawat lama tuh. Lebih baik mana? Pertahanan semesta itu dilanjutkan atau kereta cepat tuh, karena itu akan bersaing, akan bertanding dengan isu proxy war di Indo-Pasifik kan. Jadi mestinya Pak Jokowi mengerti bahwa semua proyek strategis itu harus dihitung juga dengan melalui kapasitas anggaran satu, yang kedua dengan perubahan geopolitik di Indonesia tuh. Kan itu dasarnya. Karena perhitungan itu nggak ada, maka dianggap bukan baik-baik aja APBN tuh. Padahal udah bolong di mana-mana. Betul tuh, akan ada KTT Asia dan Amerika itu. Indonesia akan dihitung sebagai faktor. Ternyata Joe Biden bilang aja nggak penting lagi Indonesia tuh. Kan itu sinyal kuat bahwa internasional itu bahkan meninggalkan Indonesia, dan Indonesia akan kehilangan potensi untuk menggait modal asing kan. Kan suara Amerika itu artinya perintah pada dolar untuk kabur dari Indonesia, kira-kira begitu kan. Jadi gampang sekali kita melihat bagaimana dunia internasional itu memahami kekacauan politik dan ekonomi di Indonesia. Nah kalau itu terjadi, bahkan dalam skenario Sri Mulyani Indonesia akan mengalami kegelapan 2023, nah itu artinya memang sudah ada hitungan global bahwa Indonesia akan terpuruk tuh. Pak Prabowo tentu mengerti bahwa keadaan ini akan memberatkan dia tuh, tetapi dia tetap merasa bahwa diperlukan kepemimpinan baru tuh. Karena itu ya semua orang akhirnya mendapatkan Pak Prabowo masuk akal juga jalan pikiran itu tuh. Yang nggak masuk akal adalah cara-cara PDIP untuk mempertahankan legasi dia di dalam soal Ganjar itu adalah Soekarno. Kan itu kacau di situ. Jadi mungkin sekali PDIP juga pada akhirnya menyadari keadaan ini lalu bergabung dengan Gerindra. Maka terjadilah betul-betul dua kubu Anies dan Prabowo. Gampang aja begitu. Kan kita mesti lihat ujungnya seperti itu. Karena ini masih kira-kira 100 hari ke depan masih akan diatur ulang komposisi. Juga jangan dianggap bahwa koalisi Gerindra itu udah final tuh. Tetap ada upaya untuk menggandeng lebih banyak lagi supaya dipastikan bahwa Prabowo bertumpu pada semua partai politik melawan Anies. Jadi enak juga kita lihat bahwa Prabowo versus Anies kan jadi clear bahwa Prabowo mewakili penerusan. Iya, Anies mewakili perubahan, meneruskan dan berubah. Itu aja. Jadi lebih mudah sebetulnya rakyat kalau PDIP bilang oke, dengan alasan macam-macam yang memang masuk akal kami pergi pada koalisi Gerindra. Selesai masalah. Legasi Pak Jokowi cuma 2. Dia punya prestasi yang akan diingat. Sekarang apa yang akan diingat orang dari Pak Jokowi? Di dalam pikiran Pak Jokowi yang akan diingat adalah sesuatu yang terlihat. Apa yang terlihat? Tentu kemewahan ibu kota, tentu teknologi tinggi di kereta cepat. Tetapi kita mesti kasih beritahu juga pada Pak Jokowi. Itu orang cuma ingat mungkin 2 tahun pertama kalaupun sukses. Kan setelah itu orang nggak peduli lagi apa itu kereta api cepat karena jadi biasa aja tuh. Sama seperti Shinkansen di Jepang itu sudah biasa sekali tuh. Atau kereta cepat di Tiongkok itu biasa aja. Orang menganggap ya udah memang itu perkembangan teknologi, bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai temuan mutakhir sama seperti bikin Candi Borobudur atau Menara Babel. Kan itu intinya tuh. Demikian juga ibu kota negara, secanggih-canggihnya yang dibuat oleh Pak Jokowi, orang akan anggap itu nggak diperlukan lagi karena semua orang sekarang cari pemukiman di planet Mars. Jadi legasi Pak Jokowi yang tangible, yang kelihatan itu sebetulnya palsu tuh. Itu pentingnya Pak Jokowi punya wawasan. Lain kalau Pak Jokowi bilang kami akan tinggalkan hutan yang terawat, maka seluruh dunia akan bertepuk tangan pada Pak Jokowi itu. Kami akan tinggalkan satu sistem demokrasi yang bisa menjadi model di Asia Pasifik nanti, yaitu Indonesia. Itu akan ditepuk tangani oleh dunia. Tapi kalau soal kereta cepat, ya siapa yang akan tepuk tangan? Soal IKN juga yang isinya cuma beton dan lampu yang berwarna-warni, nggak ada poin di situ. Jadi harusnya Pak Jokowi tinggalkan legacy dalam peradaban demokrasi. Itu intinya tuh. Idenya apa? Supaya anak-anak muda ngerti bahwa oke, Pak Jokowi menanamkan prinsip bahwa anak muda itu dibuat enak hidupnya karena
di masa depan tidak akan ada stunting. Anak muda itu dibuat hebat pikirannya karena di masa depan diperlukan persaingan IQ. Itu dasarnya musuh ya. Kalau itu masih sempat dipikirkan Pak Jokowi ya, atau mereka yang menyusun rencana Jokowi supaya dia bisa jadi negarawan. Jadi kemewahan di kereta cepat itu buat membujuk masyarakat pergi ke situ. Padahal daya beli masyarakat nggak cukup. Bahkan disubsidi pun nggak ada yang mau naik sebetulnya. Jadi kalau dia pun disubsidi, yang kena subsidi itu ya orang yang memang sudah merencanakan beli tiket walaupun mahal. Jadi dia diuntungkan. Jadi tetap kelas atas yang diuntungkan dengan subsidi tiket itu. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.